Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Confident Class. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu Amalia Damayanti, yang kedua Divaldian, yang ketiga Naheka Wulandari, yang keempat Putri Darojah, dan yang terakhir Reina Diana Kasih. Di sini kami akan mempresentasikan surat niaga. Dalam surat niaga ada beberapa subtema yang akan kami presentasikan. Yang pertama, surat permintaan pertama penawaran. Yang kedua, surat penawaran. Yang ketiga, surat konfirmasi pesanan. Yang keempat, surat pesanan. Dan yang terakhir, surat keluhan. Sebelum masuk ke subtema, kami akan menjelaskan tentang surat niaga dari pengertian hingga jenis-jenisnya maupun strukturnya. Yang pertama, pengertian surat niaga yang akan dijelaskan oleh Amalia Damayanti. Saya Amalia Damayanti akan menjelaskan tentang pengertian dari surat niaga. Surat niaga merupakan surat yang dibuat atau ditulis untuk kepentingan bisnis atau perdagangan. Surat niaga dikeluarkan oleh perusahaan ataupun badan-badan usaha dalam rangka menjalankan usahanya. Nah, fungsi dan tujuan dari surat niaga ini yang pertama, surat niaga merupakan wujud nyata atau bukti sah adanya perjanjian. Yang kedua, surat niaga menjadi alat pengingat yang harus diarsipkan dan bisa digunakan setiap kali diperlukan. Yang ketiga, surat niaga dapat menjadi wakil penulis dalam pertemuan dengan lawan bicaranya. Yang keempat, surat ini juga dapat digunakan sebagai panduan dalam menjalankan tugas. Dan yang terakhir, surat niaga bisa menjadi alat untuk promosi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diva Aldin. Baik, selanjutnya yaitu ciri-ciri surat niaga. Ciri-ciri surat niaga yang pertama yaitu surat niaga selalu berkaitan dengan hal bisnis ataupun perdagangan. Jadi surat-surat niaga ini suratnya itu selalu berkaitan dengan hal bisnis ataupun berkaitan dengan perdagangan. Yang kedua, surat niaga juga dibuat secara resmi dengan bahasa baku dan ketentuan penulisan surat yang baik. Surat niaga ini berarti dibuat secara resmi dari perusahaan atau seorang yang punyai sudah ada legalitas. Nah, lalu surat-suratnya juga mempunyai penulisan-penulisan yang baik. Selanjutnya yaitu surat niaga menggunakan kata-kata yang baik dan persuasif untuk menarik perhatian. Jadi surat niaga ini isinya itu pasti menggunakan kata-kata yang baik serta menarik perhatian dari penjual. Yang keempat, menyampaikan maksud dan tujuan dengan jelas dan mudah dimengerti. Maksudnya itu, maksud dan tujuan dalam surat niaga ini sangat jelas dan mudah dimengerti oleh penjual. Yang terakhir, surat niaga cenderung menggunakan bentuk formulir agar lebih efisien, hemat waktu, tenaga, dan biaya. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis surat niaga yang akan disampaikan oleh Naheka Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis surat niaga. Di antaranya 1. Surat perkenalan. Surat perkenalan ini biasanya dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk memperkenalkan jenis-jenis atau produk atau barangnya kepada pembeli. Yang kedua, surat penawaran. Surat penawaran ini dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk menawarkan barang atau jasanya. Selanjutnya, surat permintaan penawaran. Selanjutnya, surat pesanan. Surat pesanan ini dibuat oleh pembeli kepada penjual untuk memesan barang atau jasanya. Selanjutnya, surat konfirmasi pesanan. Selanjutnya, surat pemberitahuan pengiriman barang. Selanjutnya, surat penolakan pesanan, surat penagihan, surat penangguhan pembayaran. Selanjutnya, jawaban penangguhan pembayaran. Dan yang terakhir, surat pengaduan atau keluh dan surat jawaban keluhan atau pengaduan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur surat niaga.
Yang pertama ada kop surat, yang kedua ada nomor surat, yang ketiga lampiran surat, keempat ada perihal, dan kelima ada alamat dan tanggal, alamat yang dituju dan tanggal surat. Yang keenam ada salam pembuka, ketujuh ada isi surat, kedelapan salam penutup, dan yang kesembilan nama jelas dan tanda tangan si pengirim surat, dan yang ke-10 ada tembusan. Itu adalah struktur yang terdapat pada surat niaga. Baik, selanjutnya kita masuk ke subtema dari surat niaga. Kita masuk ke subtema yang pertama, yaitu surat permintaan penawaran. Apa itu surat permintaan penawaran? Pengertian dari surat permintaan penawaran adalah surat yang dikirimkan oleh calon pembeli kepada calon penjual, di mana isinya dimaksudkan untuk meminta keterangan mengenai suatu barang yang diinginkan. Jadi, surat permintaan penawaran ini adalah surat yang dikirimkan oleh calon pembeli yang dimaksudkan untuk meminta keterangan dari suatu barang atau suatu produk yang ditawarkan oleh penjual. Selanjutnya, surat permintaan penawaran diperlukan dalam perdagangan formal yang menutup prosedur resmi, secara resmi, dan secara tertulis. Apa itu tujuan surat permintaan penawaran? Tujuan surat permintaan penawaran adalah untuk mengirimkan penawaran barang atau produk yang diinginkan oleh calon pembeli tersebut. Selanjutnya, hal-hal yang biasa ditanyakan dalam surat permintaan penawaran. Ada beberapa hal yang biasa ditanyakan oleh pembeli ataupun calon pembeli dalam surat permintaan penawaran. Apakah hal-hal tersebut? Yang pertama yaitu nama dan jenis barang. Yang kedua, ciri-ciri khusus barang yaitu tipe, ukuran, kualitas, kapasitas, dan lain-lain yang berhubungan dengan barang. Selanjutnya yaitu harga satuan. Lalu ada juga potongan harga, cara pembayaran, cara penyerahan. Ini biasanya sangat umum ditanyakan oleh pembeli kepada penjual. Lalu yang terakhir, kemudahan yang mungkin diperoleh pembeli. Misalnya seperti servis gratis atau garansi dan lain-lain yang ditawarkan oleh penjual. Selanjutnya beberapa hal yang harus diperhatikan saat membuat surat permintaan penawaran. Apa saja? Yang pertama yaitu meminta keterangan yang terperinci tentang barang yang dibutuhkan. Jadi di dalam surat permintaan penawaran kita harus meminta keterangan yang sangat rinci dan detail tentang produk atau barang yang kita butuhkan dari si penjual. Yang kedua, menyatakan dengan jelas alasan-alasan yang mendorong kenapa mengajukan permintaan penawaran tersebut. Di dalam isi surat juga kita menjelaskan alasan-alasan apakah yang membuat kita meminta barang tersebut kepada si penjual. Yang ketiga, bantu penjual dan pembaca dalam memberikan sesuatu yang kita butuhkan dengan menunjukkan semua data yang ada hubungannya dengan barang yang kita butuhkan. Nah, dalam surat juga kita bisa membantu penjual atau si pembaca surat untuk menunjukkan barang-barang apa saja yang kita inginkan atau yang semisal dengan apa yang kita harapkan dari si penjual. Yang terakhir yaitu akhiri surat dengan kata-kata yang mengutamakan itikat baik yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Misalnya dengan ucapan terima kasih atau penghargaan. Nah, di akhir surat permintaan penawaran ini juga kita harus mengakhiri dengan kata-kata yang baik, dengan itikat yang baik, di mana kata-kata tersebut mengandung kerjasama ataupun saling menguntungkan kedua belah pihak. Misalnya ucapan terima kasih, penghargaan, dan lain-lain yang semisalnya. Selanjutnya yaitu teknik penulisan surat permintaan penawaran. Dalam menulis surat permintaan penawaran atau dalam membuat surat permintaan penawaran, kita harus mengetahui teknik-teknik penulisannya. Apa sajakah teknik penulisannya? Yang pertama yaitu kop surat. Harus ada kop surat. Yang kedua, tempat dan tanggal pembuatan surat. Ini harus ada. Yang ketiga yaitu nomor dan hal surat atau pokok surat dari isi surat tersebut.
Yang keempat, pihak yang dituju. Siapa pihak yang dituju atau perusahaan apa. Yang kelima, alamat yang dituju. Alamat ini harus jelas di mana alamat si penjual ataupun orang yang menjual barang tersebut. Yang keenam, salam pembukaan. Maksudnya yang dimaksud di sini yaitu salam pembuka dalam surat tersebut. Yang ketujuh, isi surat. Isi surat ini biasanya berisi tentang hal-hal apa saja yang diinginkan oleh pembeli, misalnya harga barang ataupun rincian barang yang detail yang diinginkan oleh si pembeli tersebut. Yang ke-8 yaitu penutup. Penutup ini seperti yang sudah dijelaskan, berisi tentang itikat baik ataupun hal-hal yang mengandung kerjasama antara dua belah pihak. Dan yang terakhir yaitu tanda tangan pembuat surat. Di sini ada contoh dari surat niaga dari PT Azhar Indonesia. Ini kop suratnya. Lalu ada tanggal 10 April 2012. Ada nomor surat juga dan perihalnya atau pokok suratnya yaitu permintaan penawaran barang kepada PD Padang Larang Furniture. Ini nama si penjual atau perusahaan, nama perusahaan si penjual. Lalu selanjutnya ada Jalan Soekarno-Hatta nomor 261 Padang. Ini adalah alamat si penjual. Dengan hormat, ini adalah salam pembuka yang biasa dalam surat permintaan penawaran. Lalu ada pembukaan juga, ada isi surat. Isi surat ini seperti ada syarat-syarat pembayaran, ada penyerahan barang, diskon, dan lain-lain yang diinginkan oleh si pembeli. Dan yang terakhir yaitu kata yang mengandung kerjasama antara dua pihak atau itikat baik seperti terima kasih ataupun sebagainya. Dan yang terakhir yaitu tanda tangan si pembeli. Sekian dari saya tentang surat permintaan penawaran. Selanjutnya yaitu surat penawaran yang akan dijelaskan oleh Amalia Damayanti. Saya Amalia Damayanti akan menjelaskan tentang surat penawaran. Pengertian dari surat penawaran yaitu surat penawaran merupakan salah satu jenis surat yang ditulis dengan maksud untuk menawarkan sejumlah barang maupun jasa tertentu ke sebuah perusahaan maupun ke calon konsumen untuk terjalin suatu kerjasama bisnis antar kedua belah pihak. Tujuan dari surat penawaran itu sendiri secara umum, tujuan surat penawaran untuk memberikan penjelasan mengenai suatu produk, baik itu barang dan jasa, serta menjelaskan rincian harganya. Selanjutnya ada fungsi dari surat penawaran. Yang pertama, sebagai cara untuk memperkenalkan suatu produk kepada pihak lain. Yang kedua, untuk meningkatkan pemasaran produk yang ingin dijual, baik itu barang atau jasa. Selanjutnya, sebagai sarana menjalin kerjasama dengan pihak lain. Dan yang terakhir, untuk membantu memperluas jaringan bisnis. Ciri-ciri dari surat penawaran. Yang pertama, surat penawaran bentuknya formal atau surat resmi di mana terdapat kop surat dan alamat surat. Yang kedua, surat penawaran berisi informasi produk, barang, jasa, atau bisnis serta rincian harganya. Yang ketiga, surat penawaran dibuat dengan struktur surat yang baik dan rapi agar bisa dimengerti oleh pihak yang membaca. Dan ada isi dari surat penawaran. Yang pertama, ada nama produk, jenis, mutu, merek, dan jumlah harga yang ditawarkan. Yang kedua, harga barang atau jasa yang ditawarkan bila dibeli satuan dan dalam partai besar. Yang ketiga, menawarkan berbagai kemudahan, misalnya gratis ongkos kirim, servis gratis, garansi, dan lainnya. Yang keempat, metode pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Yang kelima, menawarkan mengenai potongan harga bila ada jika membeli dalam jumlah tertentu. Dan yang terakhir, cara pengiriman barang atau jasa kepada konsumen. Nah, metode penulisan dari surat penawaran biasanya menggunakan kepala atau kop surat, ada nomor suratnya, terdapat lampiran, terdapat perihal, tanggal surat, alamat yang dituju,
menggunakan salam pembuka, isi surat, dan salam penutup. Di sini ada contoh dari surat penawaran. Yang pertama ada kop suratnya dari PT Cahaya Elektronik, jalan, nomor perusahaannya, alamat, lalu ada nomor telepon, fax, biasanya juga ada nomor emailnya, lalu ada nomor suratnya, harusnya ada lampiran, berapa halaman, dan perihalnya penawaran barang elektronik. Di sini ada tanggalnya juga, 8 Mei 2015, lalu ada alamat yang ingin dituju, alamat perusahaan atau seseorang yang ingin kita tuju, yaitu yang terhormat Ibu Tri Sulistro-Rini SPD dari Toko Abadi Jaya, Jalan Raya Wiradesa nomor 2526 Wiradesa Pekalongan. Lalu ada salam pembuka dengan hormat. Dengan adanya surat ini, kami dari PT Cahaya Elektronik ingin mengajukan penawaran kepada Ibu Tri Sulistro-Rini SPD selaku pemilik Toko Abadi Jaya. Lalu ada di sini ada nama barangnya serta dilampirkan harganya, kemudian ada pun cara pembayarannya seperti apa, lalu bisa juga dapat dicicil atau tidak. Lalu di sini ada salam penutup dan ada tanda tangannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Darroja tentang surat pesanan. Oke, saya akan menjelaskan mengenai surat pesanan. Pengertiannya, surat pesanan merupakan surat yang ditulis oleh calon konsumen yang diarahkan kepada calon pedagang ataupun pengecer untuk membeli salah satu barang yang diperlukan. Adapun ciri-ciri dari surat pesanan tersebut, yaitu yang pertama, terdapat nama dan jumlah barang yang akan dipesan. Kedua, adanya kejelasan pembayaran. Yang ketiga, terdapat jenis dan tipe barang yang akan dipesan. Keempat, terdapat cara pengiriman atau cara penyerahan yang dikehendaki. Kelima, terdapat waktu penyerahan atau waktu pengiriman yang diinginkan. Keenam, adanya kop surat atau kepala surat. Ketujuh, menyertakan waktu transaksi. Kedelapan, bahasa yang digunakan harus resmi atau baku. Selanjutnya, menjelaskan pihak penjual dan pembeli. Ke-11, bersifat deskriptif, argumentatif, dan persuasif. Ke-12, terdapat perincian objek, barang atau jasa yang dijual. Dan yang terakhir yaitu isinya berkaitan dengan barang atau layanan jasa perniagaan. Adapun tujuan dari pembuatan surat pesanan yaitu untuk memesan suatu barang atau jasa yang diinginkan oleh perorangan atau instansi. Adanya surat pemesanan barang yaitu agar apa yang dipesan jelas dan sesuai dengan maksud. Fungsi dari surat pesanan. Yang pertama, sebagai tolak ukur kualitas suatu barang. Kedua, sebagai pedoman untuk pengiriman suatu barang. Ketiga, sebagai barometer maju tidaknya suatu perusahaan. Dan yang terakhir yaitu sebagai pedoman untuk menentukan besar kecilnya suatu pembayaran. Adapun bagian-bagian surat pesanan. Yang pertama terdapat kop surat. Kop surat ini merupakan dari calon pembeli, baik itu perusahaan, instansi, pemerintahan, lembaga, maupun suatu organisasi. Yang kedua, terdapat nama, kota, dan tanggal. Merupakan nama kota di mana surat tersebut diterbitkan dan tanggal dari penerbitan surat tersebut. Yang keempat yaitu perihal. Merupakan inti singkat dari isi surat yang Anda kirimkan. Untuk bagian ini bisa Anda isi dengan kalimat pemesanan barang, dilanjut dengan jenis barang yang ingin Anda pesan. Yang kelima, terdapat lampiran. Merupakan berkas yang dilampirkan pada surat. Namun jika Anda tidak melampirkan berkas apapun, maka tidak perlu mengisi bagian lampiran ini. Keenam, adanya tujuan. Merupakan pihak yang Anda tuju pada surat tersebut. Ketujuh, salam pembuka. Ucapan salam sebelum memasuki bagian isi surat. Kedelapan, adanya isi surat. Nah, ini adalah bagian terpenting pada setiap surat. Pada bagian ini, Anda bisa menyebutkan mengenai barang yang ingin Anda beli beserta jumlahnya.
Anda pun bisa mencantumkan mengenai tata cara pembayaran yang akan Anda lakukan atau pembelian barang-barang yang akan Anda pesan. Yang kesembilan yaitu salam penutup. Merupakan ucapan terima kasih dan harapan agar pesanan Anda segera diproses dan segera dikirimkan jika Anda berada pada kotak yang berbeda dengan pihak supplier. Dan yang terakhir yaitu nama dan tanda tangan. Merupakan nama dan tanda tangan pimpinan ataupun pejabat atau staf yang ditunjuk oleh pimpinan untuk menandatangani surat tersebut. Baik, saya akan menjelaskan bagian-bagian dalam contoh surat berikut. Ini contoh suratnya. Nah, untuk bagian yang pertama yaitu kop surat. Kop surat ini adalah nama perusahaan dan alamat si pengirim surat. Yang kedua yaitu ada tempat dan tanggal, di mana Jombang 31 Mei 2013 ini. Jombang merupakan tempat dibuatnya surat, dan 31 Mei 2013 adalah tanggal di mana surat ini dibuat. Yang ketiga adanya nomor. Jadi nomor ini adalah nomor surat dari perusahaan yang membuat surat tersebut. Yang keempat terdapat lampiran. Kelima yaitu perihal. Perihal ini diisi dengan maksud atau tujuan pembuatan surat tersebut. Di sini ditulis pemesanan barang peralatan kantor. Yang keenam yaitu alamat toko atau alamat perusahaan yang dituju. Kepada yang terhormat, toko Kantor Berjaya, Jalan Lurus Terus nomor 65 Pare. Jadi itu adalah alamat toko atau tujuan dari pembuatan surat. Tujuan alamat dari pembuatan surat itu. Adapun yaitu salam pembuka. Jadi contohnya dengan hormat. Nah, ini adalah salam pembuka. Nah, ini yang paling penting yang ke-8 yaitu isi dari surat. Contohnya berikut. Berdasarkan iklan produk yang saudara pasang pada harian Jawa Pos tanggal 20 Mei 2013, dengan ini kami bermaksud melakukan pemesanan. Adapun barang pesanan peralatan kantor adalah sebagai berikut. Yang pertama, 3 box kertas folio bergaris. Yang kedua, 4 box kertas A4 polos. Yang ketiga, 5 lusin ballpoint warna hitam. Keempat, 2 box lem kertas sedang. Dan yang kelima yaitu 4 box absen ceklok. Kami akan melakukan pembayaran secara tunai setelah semua barang yang dipesan telah terkirim. Selanjutnya, kami mohon sertakan juga kwitansi dan struk barang yang kami pesan bersama dengan barang yang akan dikirimkan. Nah, itu adalah isi dari surat. Adapun salam penutup dari surat ini yaitu, demikian surat pesanan ini kami buat, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Dan yang terakhir ada nama dan tanda tangan si pengirim surat. Ini contohnya. Hormat kami, Mahendra Joko Pamungkas. Mungkin itu saja pembahasan mengenai surat pesanan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai surat konfirmasi pesanan. Untuk pengertian surat konfirmasi pesanan yaitu surat yang dibuat oleh penjual ditujukan kepada calon pembeli untuk memastikan barang atau jasa apa saja yang akan dipesan, harga total pesanan, dan cara pembayaran dan detail pengiriman. Selanjutnya itu tujuan surat konfirmasi pesanan. Tujuannya itu untuk penegas diterimanya barang. Surat konfirmasi pesanan sendiri digunakan supaya nantinya menjadi penegas bahwa barang yang dikirim sudah sampai pada penerima. Selain itu, memiliki fungsi untuk memperjelas alamat pengiriman dan hal lainnya.
untuk mengetahui barang yang kita kirim sudah sampai ke tujuan atau belum, dan untuk menghindari kesalahan order. Berikutnya itu fungsi konfirmasi surat pesanan. Yang pertama, sebagai tolak ukur kualitas suatu barang. Kedua, sebagai pedoman untuk pengiriman suatu barang. Ketiga, sebagai barometer maju tindaknya suatu perusahaan. Keempat, sebagai pedoman untuk menentukan besar kecilnya suatu pembayaran. Selanjutnya itu ciri-ciri surat konfirmasi pesanan. Untuk memastikan ada kop surat di pojok atas, dilakukan karena pada dasarnya surat konfirmasi pesanan ini termasuk jenis surat yang resmi, sehingga sangat penting untuk memberikan kop surat. Dan juga harus memberikan nomor surat yang nantinya akan dikirimkan. Berikutnya itu bagian-bagian surat konfirmasi pesanan. Yang pertama, perihal surat. Ini menuliskan konfirmasi pesanan barang setelah tanda, sehingga dengan begitu pesan dan isinya akan mulai tersampaikan melalui perihal yang terlebih dahulu dituliskan. Yang kedua, nama badan usaha serta alamat si pengkonfirmasi pesanan. Dengan memberikan nama badan usaha serta alamat surat menyurat yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu jenis serta jumlah barangnya. Harus menyantumkan nominal dari barang yang dipesan sekaligus metode pembayaran yang dilakukan. Selanjutnya itu contoh dari surat konfirmasi pesanan. Selanjutnya ini adalah contoh surat pengiriman surat konfirmasi pesanan. Yang berwarna biru ini yaitu nama perusahaan si penjual yang disebut dengan kop surat. Dan yang berwarna biru ini, yang berwarna ungu itu tanggalnya, dan berwarna hijau itu nomor, dan yang berwarna orange itu perihal, yaitu konfirmasi pesanan. Dan untuk yang berwarna coklat ini yaitu kepada direktur ini, yaitu yang ditujukannya atau mengkonfirmasi kepada si pembeli atau nama PT si pembeli. Dan yang berwarna biru ini yaitu isi dari surat konfirmasi pesanan, dan terdapat juga tanggal dan bulan dan tahunnya. Dan ini nama barangnya dan jumlah dan harganya atau nominalnya. Baik, sekian dan terima kasih.